Selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Miss berharap kalian semua sehat dan tetap semangat belajar. Yuk kita berdoa bersama-sama sebelum mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau Bapa kami yang mengasihi kami. Sebentar kami mau belajar, Tuhan memberikan hikmat, kepintaran. Dan Tuhan Yesus, kami boleh mengerti pembelajaran kami pada pagi hari ini. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik anak-anak, semua pegang bukunya ya. Bukunya dan bab 11 halaman 78. Apa di situ nak? Aku dan temanku. Semua coba buka bukunya. Di sini apa nak? Aku dan temanku. Ya, pembelajaran agama kalian harus menyiapkan juga Alkitab. Semua buka Alkitabnya di Yesaya 41 ayat yang ke-6. Anak-anak semua kita baca bersama-sama ya nak ya. Yesaya 41 ayat 6. Yang seorang menolong yang lain dan berkata kepada temannya, kuatkanlah hatimu. Kita sama-sama buka halaman 79. Bagian B, uraian materi. Pertama apa di situ nak? Pertama, siapakah sesamaku? Kita baca sama-sama, disimak bukunya. Pada waktu ahli Taurat hendak mencoba Yesus, ia bertanya, siapakah sesamaku manusia? Tuhan Yesus menjawab dengan sebuah perumpamaan. Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia diserang oleh orang jahat, dipukul dan hartanya diambil. Ia ditinggalkan dalam keadaan setengah mati. Kebetulan ada seorang imam melewati jalan itu, namun ia berjalan menghindari jalan dari seberang. Ia tidak menolong orang yang sedang setengah mati itu. Lalu datanglah seorang Lewi, namun menghindar dan melewatinya dari seberang jalan. Kemudian lewatlah seorang Samaria di jalan itu. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia mengobati dan membalut luka-luka orang tersebut, menaikkannya ke atas keledai tunggangannya, lalu membawanya ke penginapan dan merawatnya. Kepada petugas penginapan, orang Samaria berpesan, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Tuhan Yesus bertanya, dari ketiga orang tadi, siapakah sesama manusia? Dari orang yang dirampok orang jahat tadi? Nah, murid-murid Yesus menjawab, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Sesamamu manusia adalah orang yang ada di sekelilingmu. Sekali lagi, Miss katakan, sesamamu manusia adalah siapa nak? Orang yang ada di sekelilingmu. Bukan hanya keluarga, tetapi juga tetangga dan teman, atau siapa saja yang berada di sekitar kita saat ini. Sekarang halaman 80, bagian yang kedua. Perhatikan anak-anak, menghargai teman. Perhatikan ya, yang ini ya nak ya. Pintar. Anak-anak tidak boleh malas ya, harus rajin membaca dan menulis. Kenapa? Karena kalian sudah kelas 1, bukan TK lagi anak-anak ya. Kita baca yang bagian kedua, menghargai teman. Semua orang dilahirkan dengan kelemahan dan kelebihan. Tidak semua teman selalu berperilaku baik kepadamu. Namun, anak yang takut akan Tuhan tidak akan kecewa, melainkan
menghargai semua teman tanpa pandang bulu. Apapun keadaan teman, ia adalah ciptaan siapa nak? Ciptaan Tuhan. Kewajibanmu adalah menghargai dan menghormatinya. Jadi kita sudah tahu ya, sama teman itu kita harus menghargai dan menghormati. Menghargai itu apa, Miss? Menghargai artinya menerima perbedaan dengan dirimu, mengakui kelebihannya, dan menerima kelemahannya. Apa yang kamu lakukan terhadap teman atau orang lain adalah perlakuan yang kamu tunjukkan kepada Tuhan. Jadi anak-anak di halaman 80 dikerjakan ya. Nama temanku, kesukaannya apa, rumahnya, dan kelebihannya. Ceritakan sedikit pengalaman bermain dengan temanku. Teman di sini, karena kalian belum ke sekolah jadi belum tahu teman-teman ya, kalian boleh teman di rumah, teman waktu di TK ya, diisi ya nak ya, semampunya saja. Kalau misalnya tidak tahu rumahnya tidak apa-apa. Oke ya, yang ini ya nak ya. Nah ini dia, dikerjakan ya nak ya. Baik, sekarang kita bagian yang ketiga, hidup dengan rukun. Nah, kalian harus hidup rukun ya. Bagian yang ketiga halaman 81 anak-anak, hidup dengan rukun. Kamu dan temanmu mempunyai banyak perbedaan, tetapi perbedaan tidak boleh menjadi masalah. Karena tidak ada orang yang diciptakan sama, bukan hanya tinggi badan, warna kulit, dan rambut. Tetapi apa anak-anak? Sifat, kelebihan, kesukaan, dan karakternya. Ada yang pendiam, lamban, dan selalu tenang. Ada yang lembut, suka tersenyum, dan tampil rapi. Ada yang suka bicara, lincah, tapi lekas panik. Ada anak-anak yang suaranya keras, suka memimpin, dan kasar. Semuanya tidak dapat dipaksa untuk menjadi sama ya anak-anak ya. Namun seorang yang lain harus dapat hidup rukun. Gembala-gembala Abraham dan Lot bertengkar. Mereka memperebutkan sumur untuk kambing domba mereka. Abraham menyarankan agar mereka berpisah. Bukan karena Abraham tidak suka kepada Lot, tetapi agar mereka dapat hidup rukun selamanya. Dengan cara demikian, ternak mendapat air yang cukup. Manusia pun dapat hidup rukun dan damai. Kita masuki yang keempat nak, santun dalam bermain. Jadi bermain juga harus santun. Semua anak pasti suka bermain dengan temannya. Agar bermain dengan menyenangkan, semua harus bersikap sopan dan santun. Bermain dengan cara yang jujur dan baik. Ya anak-anak ya. Kadang-kadang perlu sikap mengalah dan memberi kesempatan teman lain untuk menang. Yesus mengasihi orang yang rendah hati. Anak-anak tahu caranya bagaimana bermain dengan sikap yang santun? Pasti kalian baru dengar ya. Kok bermain harus sikap santun sih, Miss? Jadi caranya ada 6. Perhatikan ya. Yang pertama adalah berbicara dengan lemah lembut. Ya. Jadi kalau kalian itu berbicara jangan kasar ya nak ya, sama temennya harus lembut. Yang kedua adalah berkata jujur. Nah, nggak boleh bohong ya, apalagi anak-anak Tuhan harus menjadi contoh dan harus menjadi berkat. Harus berkata apa nak? Berkata jujur. Yang ketiga apa? Di situ rendah hati. Kita tidak boleh tinggi hati. Nah, misalnya kita punya mainan baru nih, nah suka pamer, nggak boleh ya nak ya. Yang keempat, berperilaku adil, nggak boleh curang kalau bermain. Yang kelima, tidak pandang bulu. Dan keenam,
menghargai teman. Kalian harus menghargai teman kalian saat bermain. Semua sikap santun itu dapat anak-anak miliki apabila anak-anak mempunyai buah-buah roh dalam diri kalian masing-masing. Nah, anak-anak ada yang tahu buah-buah roh itu apa saja? Mari kita mengenal buah-buah roh. Disimak Miss bernyanyi ya. 1, 2, 3 ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi anak-anak ada 9 buah roh. Kalian bisa nanti lihat di Alkitab Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Dan kalian juga bisa lihat di buku kalian di halaman 82 ya nak ya. Nah, Miss kasih tugas untuk hari ini hanya mencatat saja 9 buah roh. Nanti kalian tulis pertama adalah nama, kelas, dan kalian tulis di situ buah roh dalam kurung Galatia 5 ayat 22 sampai 23 ya. Kalian bisa lihat ya anak-anak di halaman 82 apa saja buah rohnya. Jadi buah rohnya ada 9. Nanti kalian tulis dan itu difotokan sebagai absen kalian pagi hari ini ya anak-anak ya. Dan tugas untuk PR-nya adalah kalian lihat halaman 83. Halaman 83 bagian E. Apa di situ? Hafalkan buah roh. Jadi buah roh itu 9. Kalian hafalkan. Nah, pelan-pelan saja. Sehari bisa 2 atau 3. Mudah kan anak-anak ya? Misalnya hari ini kalian mengingat kasih, sukacita. Ingat terus, kasih, sukacita. Besoknya lagi ditambah lagi damai, sejahtera, kesabaran. Begitu ya anak-anak ya. Kita sudah belajar semua. Sudah belajar ya. Tadi apa tema bab 11 kita? Aku dan temanku. Berarti kalau kita bersama teman itu harus apa tadi? Menghargai teman, hidup dengan rukun, dan santun dalam apa? Dalam bermain. Saya sama-sama Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Yo, buka Alkitabnya ya. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kita baca bersama-sama ya anak-anak ya. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi anak-anak nanti dihafalkan buah rohnya. Miss tunggu tugas video menghafal buah roh sampai hari Jumat ya. Sampai hari Jumat Miss tunggu video menghafal buah rohnya. Semua sikap berdoa yang baik. Bagaimana sikap berdoa yang baik anak-anak? Lipat tangannya, tutup matanya. Ayo, lipat tangan, tutup mata. Tidak terasa ya, pembelajaran kita sudah selesai. Lipat tangan, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah belajar. Engkau memberkati anak-anakmu, bukan hanya tinggal sebagai mendengar, tetapi boleh melakukan. Dan mereka boleh menjadi teman yang baik, yang mengasihi teman-teman mereka dengan tulus. Di dalam nama Tuhan Yesus,
Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat belajar. Jangan lupa ya tugasnya tadi apa saja ya. Dah.